Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada yang sementara menyaksikan tayangan ini. Perkenalkan, nama saya Roger Wawuran. Saya berasal dari Manado, Sulawesi Utara, dan saat ini melayani bersama Yayasan Cahaya Harapan Papua di bawah naungan Penerbangan Advent Indonesia. Saat ini saya akan menceritakan pengalaman pelayanan saya ketika ditugaskan di Kampung Segartor, Distrik Ismari, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, sebagai tenaga pengajar atau sebagai guru. Pengalaman perjalanan menuju Kampung Segartor, kami menggunakan alat transportasi speedboat yang memakan waktu selama 1 hari. Perjalanan melewati Sungai Tor yang lebar, arusnya kuat dan juga ada buayanya, dan berjalan kaki ke lokasi kurang lebih 3 jam. Saya merasakan campur tangan Tuhan selama perjalanan melalui sungai, ketika saat itu ada peristiwa di mana di tengah jalan ada pohon yang rubuh merintangi perjalanan kami, dan di pohon tersebut terdapat banyak duri. Namun kami juga tidak membawa parang dan kapak. Saat kami tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba muncul sepasang suami istri di hadapan kami, dan di tangan mereka ada parang yang kami butuhkan. Sebenarnya kami tidak menyangka akan ada orang di tempat itu, karena bagi saya tidak mungkin, mengingat daerah itu adalah daerah terpencil, mustahil untuk ada orang di sana. Tapi mengapa tiba-tiba muncul 2 orang ini dan menolong kami? Akhirnya dengan pertolongan mereka, kami bisa melewati pohon tumbang tersebut dan melanjutkan perjalanan kami menelusuri sungai yang kecil yang banyak ditutupi oleh akar-akar dan pohon-pohon yang tumbang lainnya di sungai. Sulit untuk menggambarkan bagaimana situasi perjalanan kami, tetapi kalau bukan karena Tuhan yang menolong, maka mustahil untuk bisa tiba di sana. Pengalaman pelayanan selama ada di field, saya disambut dengan baik di sana oleh anak-anak, guru-guru, dan masyarakat. Mereka begitu hangat dan ramah menyambut kedatangan saya. Dari semua keterbatasan akses jalan menuju ke sana dan yang sulitnya komunikasi, tapi tidak menghalangi dan menyurutkan semangat mereka untuk mau belajar. Hal yang pertama yang saya alami adalah sulitnya berkomunikasi karena kendala bahasa. Kami harus menggunakan bahasa sederhana atau bahasa anak agar mereka bisa mengerti apa yang saya katakan. Memang susah, kadang apa yang saya sampaikan tidak dimengerti oleh mereka. Tapi karena selalu membangun komunikasi dengan mereka, pada akhirnya kami menjadi akrab, dan kendala-kendala komunikasi bahasa yang sulit itu di awal pelayanan saya bisa teratasi semua karena kebaikan Tuhan. Karena keterbatasan pengetahuan, wawasan menyebabkan mereka masih terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang menyulitkan kami mengajari mereka. Bahkan metode mengajar kami juga disesuaikan dengan keadaan di sana. Karena keterbatasan ini, mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang pemalu, tidak percaya diri, juga tidak berani tampil di depan orang. Tapi ketika kami mengajari mereka dengan pengetahuan umum, baca tulis hitung, membina mereka dan dengan pelajaran-pelajaran rohani, dan memberikan mereka perhatian dan semangat, pada akhirnya mereka bisa tampil, bisa berdoa, bisa bernyanyi, bahkan memimpin acara. Kendala yang berikutnya adalah nyamuk banyak, nyamuk malaria. Hampir semua guru yang ditempatkan di sana sudah menikmati nyamuk malaria ini. Tapi puji Tuhan, selama melayani di Segartor, saya masih tetap sehat sampai hari ini. Hal yang menganggungkan bagi saya adalah di sana tanahnya subur. Kemudian memiliki sumber mata air yang jernih yang langsung bisa diminum. Selama di field, pernah kami hampir kehabisan Bamak. Pada waktu itu stok beras yang kami miliki tinggal sedikit, sementara kami harus memberikan makanan kepada anak-anak didik kami. Berhubung kami membuat asrama kecil untuk anak-anak karena rumah mereka jauh dari sekolah. Kadang mereka harus berjalan kaki selama 1 sampai 2 hari dari rumah mereka sampai ke sekolah. Itu sebabnya kami buat asrama untuk mereka.
kurang lebih dari 30-an anak yang tinggal bersama kami di asrama tersebut. Sebenarnya stok beras ini sudah tidak cukup lagi bagi kami, namun kami harus bertahan dengan stok beras ini sampai menunggu pengiriman beras dari kota untuk kami. Kurang lebih ada 2 minggu lagi beras itu datang, tapi sampai beras itu dari kota itu datang, beras masih tersisa. Itulah ajaibnya Tuhan. Dia tidak pernah membiarkan kami kelaparan di sana. Saudara-saudara yang kekasih, dari pengalaman saya ini, saya belajar untuk tidak khawatir dengan keadaan. Situasi sulit apapun dapat dilewati karena Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan dan minta kekuatan, kesabaran dalam mendidik anak-anak ini. Dalam segala situasi, Tuhan pegang kendali. Bagi saudara-saudara yang rindu melayani di tanah Papua, masih banyak saudara-saudara kita yang belum terjangkau lewat pendidikan. Kami menunggu Anda bergabung bersama kami di Yayasan Cahaya Harapan Papua dan Penerbangan Advent Indonesia. Tuhan memberkati. Amin.